Kita ke informasi pertama pemirsa, tawuran antar kelompok malam tadi kembali pecah di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang remaja berusia 15 tahun terkena anak panah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Korban berusia 15 tahun terkena anak panah jenis busur di bagian dada sebelah kiri setelah menjadi korban tawuran antar kelompok di Jalan Sungai Preman, Kecamatan Ujung Pandang. Korban pun harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pelita Munia untuk pengangkatan barang bukti. Mengetahui kejadian tersebut, sejumlah anggota keluarga mendatangi rumah sakit. Ibu korban bahkan sempat histeris. Dari kejadian tersebut, polisi langsung melakukan pembubaran dan penyisiran di lokasi dengan memeriksa sejumlah warga. Setelah kami membubarkan, kami melakukan penyisiran di beberapa lokasi. Namun untuk para pelaku tidak ada yang sempat diamankan. Ini motifnya apa, Bang? Adapun motif daripada peran kelompok tersebut, jadi belum kami ketahui betul apa penyebabnya. Saat ini, pihak kepolisian belum mengetahui motif dari kejadian tersebut. Namun diduga akibat dendam lama yang kerap terjadi di sekitar lokasi. Sementara itu, terduga pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian dari Polsek Ujung Pandang bersama jajaran Polrestabes Makassar guna mengungkap terduga pelaku utama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 2 dari 6 pelaku perampokan minimarket di kawasan Taman Sari dan Kembangan, Jakarta Barat tewas ditembak polisi. Perampok bersenjata api di minimarket merupakan jaringan antar kota, antar provinsi. Tiga pelaku ini adalah komplotan perampok bersenjata api yang merampok minimarket di kawasan Taman Sari dan Kembangan, Jakarta Barat. Komplotan yang menamakan dirinya Jaringan Akap ini ditangkap di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti sejumlah senjata api dan senjata tajam. Sementara, 2 dari 6 pelaku yang menjadi otak dari aksi perampokan ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap. Namun 1 pelaku lainnya dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kaki. Menjadi sasaran untuk minimarket tersebut, mereka sebelumnya memantau sembari lewat terhadap minimarket yang penjagaannya memang dianggap rendah. Pernah sudah kami sampaikan bahwa memang selama pandemi COVID-19 ini ada sedikit peningkatan di beberapa jenis kejahatan yang ada. Salah satunya adalah curang. Dan juga Pak Kapolda sudah memerintahkan langsung untuk seluruh wilayah membentuk tim Satgas. Sebelumnya, aksi mereka terekam CCTV minimarket dan viral di media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak hanya di kawasan Kembangan dan Taman Sari, Jakarta Barat, minimarket di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan juga menjadi sasaran komplotan ini dengan jumlah uang ratusan juta rupiah berhasil digasak kawanan pelaku. Kini, polisi pun masih mendalami kasus karena 1 pelaku masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tengah menunggu kendaraan di tepi jalan, berhati-hatilah. Di Medan, Sumatera Utara, 2 jambret diamuk warga. Pelaku tertangkap tangan saat merampas tas milik mahasiswi yang berdiri di tepi jalan. Jambret bernama Iwan Bahar ini hanya bisa memelas minta ampun saat dikepung warga di Jalan Lingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang emosi langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. 1 pelaku lain bernama Irwanto yang sempat kabur akhirnya tertangkap dan langsung menjadi sasaran amukan warga. Aparat Polsek Sunggal yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku karena warga yang datang semakin banyak dan tidak terkendali ingin memukuli pelaku. Sebelumnya 2 pelaku ini merampas tas milik seorang mahasiswi yang berdiri di tepi jalan. Yang perkaranya itu di Ring Road depan klinik Ardenta. Itu dikejar oleh korban bersama-sama dengan massa sehingga tertangkaplah di Jalan Bio.
Kedua pelaku yang babak belur ini kini meringkuk di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa berhati-hatilah saat Anda berkendara di belakang truk bermuatan berat. Di Pasuruan, Jawa Timur, truk bermuatan kayu mundur akibat tak kuat menanjak dan menabrak pengendara motor, sehingga mengakibatkan seorang bocah tewas di lokasi. Dalam video amatir, tampak truk bermuatan kayu yang tengah melintas di Desa Pancur, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, tiba-tiba mundur karena tidak kuat menanjak. Akibatnya pengendara motor yang berada di belakangnya tidak bisa menghindar dan kemudian tertabrak. Satu orang tewas, yaitu bocah berusia 9 tahun Wisnu Mubarok, warga Desa Pancur yang tengah dibonceng. Sementara pengemudi motor Jainul Sofil Mahmud, 20 tahun, selamat dari kecelakaan tragis. Usai kejadian, ratusan warga langsung memadati lokasi kecelakaan. Ya, truk itu kayaknya kelebihan muatan, terus kan jalannya menanjak, mungkin nggak kuat, terus akhirnya mundur menimpa pengendara motor yang ada di belakangnya. Jadi langsung tewas satu orang, masih bocah tuh, usia 9 tahun. Polisi telah mengamankan truk dan sepeda motor untuk diperiksa di Polantas Kejayaan Kabupaten Lumbung. Polisi mengimbau pengemudi truk yang bermuatan lebih untuk tidak memaksakan melintas di daerah pegunungan di lereng Gunung Bromo. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Unjuk rasa tuntut ganti rugi lahan tambak warga di Desa Pakujaya, Konawe, Sulawesi Tenggara ricuh. Ratusan warga nelayan dan petugas keamanan perusahaan tambang saling dorong saat protes. Ratusan nelayan tambak Desa Pakujaya, Konawe, Sulawesi Tenggara dihalau petugas keamanan perusahaan tambang saat berunjuk rasa di jalur angkut tambang. Warga berusaha masuk ke perusahaan untuk meminta ganti rugi lahan mereka yang dijadikan jalan hauling atau jalan pengangkutan dari areal tambang. Demonstran mengancam jika ganti rugi lahan tidak dibayarkan, maka akan terus berunjuk rasa dan menutup jalan. Lahan yang bermasalah merupakan tambak ikan warga yang telah dijadikan mata pencaharian selama puluhan tahun. Selanjutnya pemirsa, sejumlah rumah dan tempat ibadah dilaporkan rusak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis kemarin. Bangunan yang rusak tersebar di 6 kecamatan. Gempa bermagnitudo 7,1 Kamis kemarin merobohkan dinding bangunan rumah yang sedang dibangun. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, hingga Jumat sore kerusakan akibat gempa berjumlah 143 bangunan dari sebelumnya 128. Dari 6 kecamatan, 2 kecamatan paling terdampak, yakni Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya. BPBD Provinsi mengaku telah menerjunkan tim reaksi cepat ke Kabupaten Pulau Morotai dalam penanganan bencana. Dalam rangka untuk kita bertindak cepat. Oleh karena itu, tadi saya sudah bentuk tim reaksi cepat untuk turun langsung ke lokasi TKP untuk melakukan pendataan. Pendataan dalam hal ini terkait dengan tingkat kerusakan infrastruktur itu sendiri, terus juga melihat tingkat kerugian dari segi material. Sementara itu, 3 penambang emas ilegal di Jambi tewas tertimbun longsor. Mereka tertimbun saat menambang di lubang penggalian emas peninggalan Belanda.
Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 pekerja tambang emas ilegal yang tewas tertimbun longsor di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tabir Lintas, Merangin, Jambi. Korban ditemukan setelah 4 jam proses pencarian. Proses evakuasi terkendala karena korban berada di lubang penggalian yang cukup dalam. 3 korban tewas atas nama Saiman, warga Tegalrejo, Parnawi, dan Karnadi, warga Tabir Selatan. 3 korban dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Margo Tabir untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Korban tertimbun longsor saat tengah menambang emas di Lubang Dompenga. Penambangan emas ilegal di wilayah itu sudah berlangsung lama. Meski ilegal dan berbahaya, warga tetap menambang emas karena tidak ada pekerjaan lain. Dari Jambi, Merangin, Nanang Fahruzi, iNews melaporkan.